Beginilah jadi orang kecil, dimanapun tidak dihargai dan dihormati orang. Yang dihormati umumnya orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan tinggi. Pantas kalau semua orang ingin jadi orang yang kaya raya, bergelimang harta, karena ingin disanjung dan diagung-agungkan oleh sesama manusia. Tidak sedikit yang mengejar harta, walaupun sudah mempunyai jabatan dan gajinya besar, masih juga melakukan KKN. Tidak sedikit juga yang mengejar harta dengan cara muja, alias nyupang, pengabdikan diri kepada setan dan siluman. Apakah aku juga yang sudah bosan hidup susah harus bertahan terus? Betapa bahagianya seandainya aku menjadi orang yang kaya raya. Warga desa Tumaritis pasti akan menghormatiku. Umumnya masyarakat di sini yang disanjung adalah si kaya. Petruk yang sedang memikirkan masalah kehidupannya tertiup angin sepoi-sepoi sehingga tertidur. Di saat itu, roh Petruk ada yang mengajak pergi. Aku mau diajak kemana? Ikuti saja aku, nak. Sampai di sebuah tempat. Kau melihatnya? Orang yang sedang disiksa itu? Ya, aku melihatnya. Kenapa dia disiksa sedemikian rupa? Ampun, tobat. Kalau tahu akan begini jadinya, aku menyesal semasa hidupku di luar jalan Allah. Itu kan kemauanmu. Menyesal pun tiada gunanya. Ini sudah tanggung jawabmu. Dia waktu hidupnya di alam nyata, alam dunia, menimbun harta dengan cara menjadi babi ngepet. Di alam siluman, dia dapat siksaan, apalagi di alam akhirat nanti. Kalau itu yang dipatokin dan dililit ular, dia yang mencari kekayaan dengan cara ngibri ular. Ini yang hidupnya muja buto ijo. Ampun, jangan dipencet, sakit. Wadaw, tulang-tulang saya bisa remuk. Di sini tidak ada permohonan lagi. Ini yang mencari kekayaan dari siluman buaya. Ampun. Terimalah siksaan ini akibat perjanjian. Tidak ada ampun. Ini yang mendapatkan harta dengan menjadi pocong. Semua siksa di alam siluman kepada Petruk diperlihatkan, yang hidupnya dengan berbagai cara mencari kekayaan duniawi di luar jalur Allah dan bersekutu dengan setan. Aku tidak tahan melihat siksaan yang mereka terima. Lebih baik aku pulang saja ke alamku. Kalau kau sudah pulang ke alammu, siksa di alam siluman ini harus kau jadikan cermin untuk di alam akhirat kelak. Hidup di alammu, jangan tergiur oleh bisikan setan untuk mendapatkan harta kekayaan duniawi yang diperoleh di luar ajaran Allah. Aku mengerti. Sementara itu, kemarin si Petruk udah janji mau pergi mancing denganku, tapi orang-orang melihatnya pergi ke kebun membawa cangkul. Biar dia akan kususul. Tidak berapa lama. Itu dia, sepertinya lagi tidur. Bisa juga dia tidur sambil duduk. Lalu, hei Truk, bangun. Bukannya sudah janji mau pergi mancing? Bangun Truk. Kok diam saja? Berkali-kali Gareng membangunkan, tapi tetap sedikit pun Petruk tidak bergerak. Kau seperti orang mati saja, Truk. Akhirnya, si Petruk mati. Tidak sangka kau akan pendek umur. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya, Truk. Detik itu, roh Petruk telah kembali ke raganya. Hah? Si Petruk bergerak. Syukur, Truk, kau masih hidup. Dan siapa bilang aku sudah mati?
Yakin, Truk? Tadi kau sudah mati. Masa, Reng? Sungguh, Truk. Yang aku ingat, aku ada yang mengajak ke alam siluman. Berarti kau mati suri, Truk. Apa mati suri itu, Reng? Mati suri itu roh meninggalkan jasadmu, yang kemudian kembali lagi ke dalam raganya. Oh, begitu yang dinamakan mati suri. Bagaimana di alam siluman sana, Truk? Ih, mengerikan. Yang hidupnya mencari harta kekayaan duniawi dengan jalan musyrik, di alam siluman itu mendapatkan siksaan yang mengerikan. Bagaimana kalau yang mencari kekayaan dengan cara korupsi, menerima suap, maling, nodong, dan menipu? Itu juga banyak dilakukan. Yang demikian tidak ada sangkut pautnya dengan siluman. Itu urusannya dengan Allah, disiksanya kelak di akhirat. Berarti jadi manusia musyrik dapat siksaan di alam siluman dan di akhirat kelak. Ya, begitulah. Ih, amit-amit aku menjalani hidup di luar jalur Allah.